Oke, baik, terima kasih sekali lagi atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali lagi bertemu di Hongyaku Tsuyaku 2 ya. Di mata kuliah ini kita sudah berusaha menerjemahkan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Ini proses yang sangat sulit karena kita harus mereproduksi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, bahasa yang literally sedang kita pelajari sekarang ya. Jadi pasti kalian merasakan banyak sekali keterbatasan ya, apa namanya, tidak bisa bebas mengekspresikan hasil terjemahan kalian. Beda dengan waktu Hongyaku ke-1 itu pasti kalian merasa lebih bebas ya dalam mencoba terjemahan ini, mencoba gaya terjemahan itu gitu ya. Dan kalau kalian merasa susah itu wajar banget sih. Jadi nggak perlu merasa oh saya berarti kurang belajar ya. Kalau merasa begitu terus merasa termotivasi untuk belajar lebih ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jadi kontraproduktif ya, jadi justru jadi down gitu ya, itu sebaiknya ya dihindari seperti itu. Namanya juga lagi belajar ya. Jadi kalau kalian sedang down, silakan bisa beralasan, tapi jangan terlalu lama ya. Oke. Terus minggu kemarin saya mohon maaf ya karena eh, pekerjaan di kampus jadi tidak bisa sinkron, jadi terpaksa diundur minggu ini. Terima kasih atas kesediaannya ya. Mohon maaf harus menyesuaikan dengan jam saya. Tapi hari ini bentar aja kok, nggak lama-lama. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa UAS-nya itu akan dalam bentuk video lagi kayak kemarin yang terakhir ya, yang apa? Yang sambutan, terus yang apalagi yang penjelasan ya. Nanti akan ada bentuk lain dan kemungkinan besar itu adalah bentuknya berupa interview ya, berupa wawancara. Jadi nanti akan ada 3 saya begitu. Saya yang pewawancara, saya yang penerjemah, sama saya yang diwawancara gitu. Mungkin saya pura-pura jadi orang Jepang. Zehi tanoshimi ni shite kudasai. Tapi saya belum tahu konsepnya seperti apa. Itu capek banget ya, saya 3 orang memerankan 3 orang berarti. Mungkin di sini ada senpai-senpai kalian juga, ada Kanui, ada mungkin bisa bantu jadi jadi pewawancara. Oke, okay. Oke. Okay. Jadi bentuknya akan seperti itu. Nanti silakan apa namanya, outputnya bisa berupa video ya, atau berupa audio aja juga sudah cukup ya. Jadi kayak yang kemarin kalian buat ya, seperti itu. Silakan. Bentuknya tidak mempengaruhi nilai ya. Yang penting isinya ya. Terus silakanlah apa namanya, mulai apa namanya, surfing-surfing YouTube ya, wawancara artis misalnya, wawancara selebriti gitu ya, yang datang ke Indonesia gitu. Nah, itu ditanyain apa aja tuh, coba kalian apa namanya, research ya. Terus itu sih, itu aja mengenai UAS-nya. Eh, Nanti UAS-nya melalui Google, apa namanya, bukan Google Form, apa namanya, Google Classroom ya. Jadi dari situ seperti UTS pada dasarnya, apa namanya, untuk portal itu seperti biasa hanya absen aja, jadi nggak perlu bingung kemana gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan pertama tentang UAS. Ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari tentang UAS? Jadwalnya kali ya. Jadwalnya itu belum ada, belum keluar, dan jadwalnya akan ditentukan oleh sistem ya. Jadi ada kemungkinan minggu pertama, ada kemungkinan juga minggu kedua gitu. Jadi silakan siapkan
Tapi nanti videonya saya usahakan sudah siap lebih cepat gitu ya. Jadi kalian bisa cek-cek dulu terus apa namanya coba-coba ya latihan. Silakan usahakan semaksimal mungkin ya. Jadi untuk jadwal masanya sudah ada masa UAS itu, tapi untuk jadwal UAS mata kuliah ini belum tahu di minggu pertama atau minggu kedua gitu. Ya, itu mengenai UAS. Silakan ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu. Ya, oke, tidak ada ya. Baik, terima kasih. Jadi konsepnya mirip kayak yang kemarin Sensei. Iya, iya, sama. Oh, oh ya. Oke, sip. Makasih banyak. Ada Tapi lagi? Sensei, Kenapa? maksudnya kan tadi Sensei bilang wawancara. Hmm, Itu tuh yang wawancara kitanya atau Sensei wawancara terus kita terjemahin gitu. Iya gitu, Oh, terjemahin. kita terjemahin bukan kita wawancara. Iya, bukan yang Oh, wawancara. hai. Ya, Ya. oke. Nah, mungkin itu ya, kalau wawancara itu ya ada dari sisi orang Jepangnya ngomong gitu kan, dia ngejawab ya. Itu juga bingung tuh saya. Oh, jadi kita terjemahin dua bahasa gitu, Sensei. Iya, tapi ya nanti coba saya cek dulu deh. Iya, Saya juga belum, ini konsepnya belum matang juga. Mohon maaf ya, belum bisa jelasin secara detail. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Saya boleh nanya selain materi nggak Sensei? Boleh, boleh silakan. Sensei sudah divaksin? Oh, udah. Nggak Alhamdulillah. ada kendala apa-apa Sensei? Saya nggak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggak, saya mah worriednya kadang-kadang suka dengar-dengar berita yang itulah Sensei, efek sampingnya gitu Sensei. Oh, nggak ada sih. Di saya Tapi sehat-sehat cocok aja. Sensei sama vaksinnya Sensei. Cocok ya sama virusnya ya. Vaksin Alhamdulillah Sensei. bisa sehat. Kemarin juga ini saya tes antigen juga di klinik dekat kampus ya. Alhamdulillah negatif. Tapi ya deg-degan juga sih. Yang penting bahagia Sensei. Deg-degan juga. Tadinya udah nggak mau. Saya udah nolak nggak mau gitu kan. Tapi diminta oleh pihak kampus, jadi ya mau tidak mau saya ke klinik itu, terus deg-degan ya, saya dicolok hidungnya. Kalau yang lain tuh pada berair gitu matanya ya. Kalau saya nggak, biasa aja. Pas dicolok itu geli-geli gitu. Terus kenapa saya mikir ya, kenapa kok saya nggak berkaca-kaca matanya kayak yang lain. Terus saya baru ingat bahwa saya dulu, Berkaca-kaca udah panik duluan Sensei. ya, Udah worriednya udah parah banget. dulu ada ini, saya punya kebiasaan nyabutin bulu hidung. Jadi iya, jadi gini, dulu tuh waktu di Jepang, eh, kalau orang Jepang itu kan ya sangat memperhatikan apa namanya, eh, memperhatikan keindahan gitu ya, memperhatikan kerapihan gitu. Terus suatu hari bulu hidung saya keluar dari hidung gitu, tanpa pamit gitu ya, keluar gitu sedikit. Terus teman saya bilang, Hari-san, Hanage ga dete masu yo gitu. Hanage itu maksudnya bulu hidung. Terus sama teman saya disaranin kalau mungkin bulu-bulu yang lain sih ya nggak apa-apa lah, kayak kumis ya, jenggot gitu ya. Tapi ya orang Jepang itu sukanya yang rapi gitu, yang klimis gitu ya. Kalau saya kan ada sedikit gitu. Nah kata orang Jepang, teman saya tuh disaranin, itu kalau bulu hidung mah lebih baik di gimana gitu, dipotong atau gimana gitu. Terus ya gitu, akhirnya pertamanya saya beli gunting, gunting khusus untuk bulu rambut, ada namanya. Guntingnya tuh khas gitu ya, kayak bentuknya gimana ya? Bentar saya tunjukin ya.
bulu. Nah, ini nih. Nah, ini. Nih, lihat nggak? Ini yang saya tunjukin yang gambar ini. Jadi ini gunting khusus bulu hidung. Saya belilah ini. Tapi ya ternyata apa ya, nggak, mungkin saya beli gunting yang nggak bagus ya, jadi nggak kena gitu. Ujung-ujungnya ya udah saya cabut aja dah gitu. Akhirnya sakit sih awalnya ya, sakit tapi kok nagih gitu. Mungkin ada yang mau coba ya, silakan. Sensasinya. Pas nyabut biasanya keluar air mata nggak Sensei? Awal-awalnya gitu keluar ya. Tapi lama-kelamaan mungkin air matanya sudah lelah untuk keluar, jadi tidak menangisi kepergian bulu hidung itu lagi. Saya nggak infeksi hidungnya, dicabut itu. gitu bulunya. Sekarang sih udah Saya enggak pernah ya. infeksi soalnya. Oh gitu. Apa? Oh nyabut bulu hidung juga. Pernah. Terus infeksi bengkak banget hidungnya, Sensei, di dalam sakit banget. Oh iya. Sampai ke dokter apa dikasih obat itu peredam sakit. Kenapa nggak Akhirnya di keluar nanah sendiri. Kalau udah mateng keluar sendiri nanah dari hidung. Feby kenapa Feby? Kenapa nggak di wax aja sih? Di Wax, aduh. Serem amat. Serem. Itu bulu hidung di wax gimana sih? Ya di Ada gitu kan ya. waxnya. Sabut. kayak- Oh ada ya. Ada. Kirain yang plester gitu. Bukan. Plaster. Jadi waxnya yang Masukin dicabut, juga ditunggu wax. kering terus dicabut. Iya plesternya masuk. Enggak dong. Habis dari cabut pakai total internet. Aduh. Ya, Enggak jadi dong. hidungnya juga ikut dicabut. Kayak Voldemort. ya. Iya, jadi sejarahnya begitu. Kenapa saya waktu di antigen itu di swab ya, tidak merasa sakit hidungnya, saya juga merasa aneh. Ternyata mungkin karena kebiasaan saya. Ya, akhir-akhir ini sih jarang sih ya. Sebulan enggak lah, sekali juga enggak. Kalau ada yang keluar aja boleh. Berarti sama Sensei sama saya. Kalau saya bulu kaki Sensei, udah nggak terasa sakit. Waduh, itu sakit banget kayaknya. Dulu saya tuh di pemagangan kan kurang tidurnya, banyak sukudai, nggak boleh ngantuk di jam pelajaran. Kalau ketahuan ngantuk tuh udah tatah yakai aja senseinya tuh. Jadi saya suka kalau udah ngekeluk begitu, saya udah langsung cabutin bulu kaki, langsung melek Sensei. Nyampe hilang rasa dicabutin bulu kaki tuh Sensei. Ya Allah. Iyalah, sip. Oke, jadi itu sekilas cerita tentang swab antigen yang saya alami. Ada yang swab juga udah? Saya belum pernah. Molly udah ya kemarin ya Molly. Gak pernah Sensei di swab. Gak enak Sensei. Iyalah, jangan sampai ketangkep. Ketangkep. Kalau saya Waduh. udah nggak bisa berkutik lagi kemarin, dah Pak Hari ayo ikut gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, tapi ya waktu saya ngantri itu ada orang yang positif di depan saya persis, dikasih tahu sama serem. susternya, iya itu mas ini positif ya, silakan melakukan isoman dan kalau perlu ini harus PCR katanya gitu kan. Serem juga. Ya, terus saya lihat mas itu tuh kayak keliling-keliling di klinik gitu, nggak jelas mukanya. Kasihan juga sih, khawatir kayak. Tapi emang banyak yang tanpa gejala gitu Sensei sekarang, Iya. entah kenapa yang positif Betul. nggak ada gejala di PCR di antigen, tahu-tahu positif aja tapi nggak ada gejala sama sekali. Iya itu. Si mas yang saya lihat juga itu ya kelihatannya sehat gitu ya. Oke. Ya pokoknya hati-hatilah ya. Duh, takut kalau saya juga udah deg-degan kemarin. Kira-kira bisa Sensei masuk semester depan Kenapa? kalau begini? Kira-kira semester depan jadi masuk nggak kalau Nah begini? itu dia. Kayaknya susah kalau dalam kondisi Coba kayak itu gini. jadi kali Sensei ya. Pengumuman lebih lanjut ya. JLPT Kayaknya aja di-cancel deh. ditunda. Dengan Jakarta yang melonjak ini. Dibatalkan. Iya.
Ya, Susah juga sih Kayaknya ya. enggak sih. Kalau maksain juga pasti dampaknya kemana-mana kan. Misalnya kayak ngatur mahasiswanya setengah aja gitu kan. Tetap aja pasti ada kemungkinan berkerumun di selasar gitu kan, di apa, di depan kelas atau benar-benar. di mana atau di lounge yang ada apa meja besar itu kan. Di Kansas Sensei. Nah, di Aduh, Kansas pendopo. itu kan. Pendopo sensei itu Di divisi pendopo ya kan, open diduduk-duduk di manusia. situ nanti kan. Nah, itu beresiko jadi kampus juga. Si tanah basah aja biar nggak duduk di sana. Ya gitu deh kondisinya. Jadi ya mungkin kita harus lebih banyak sabar lagi ya. Sama sih, kita juga sama-sama belajar. Dosen juga ini susah ya. Dosen juga udah capek sama kalian. Kadang kalau dosen ada yang marah-marah Banget itu, Sensei. iya betul. Kalau ada yang marah-marah Udah mungkin ya depresi, udah Sensei. capek juga mungkin. Capek banget. Ada yang Mm-mm. kalian ada di kelas kalian yang marah-marah gitu. Saya ya. Enggak. Alhamdulillah Dosennya. belum Sensei. Oh belum. Belum ada sih. Belum pernah ngeliat sih. Iya, Alhamdulillah. Tapi enggak Facebook banyak yang marah Sensei. Masih belum kesempatan Sensei. Tapi kalau dibikin setengah-setengah bisa jadi Sensei. Enggak bisa kayaknya, susah itu Ivan. setengah-setengah juga. Iya, kasihan dosennya Sensei-senseinya. Nanti dia bikin yang asinkron, bikin juga sinkron. Iya. Waduh, kepalanya kayak apa itu Sensei? Kecuali sinkron terus direkam gitu ya, jadi video terus dibuat asinkron gitu. Ribet juga sih. Tapi enak juga Sensei, bisa dipakai buat semester yang akan datang Sensei. Jadi nggak usah bikin lagi. Tapi iya sih ada juga yang bisa kayak gitu, tapi kalau model kayak saya tuh pasti ada yang berubah gitu, nggak mungkin sama kalau saya biasanya ya. Oke, ada lagi yang mau ngobrol? Ya, baik, terima kasih ya sudah menanggapi pengalaman antigen saya. Terus mengenai UASnya, ini saya masih terbuka sih kalau ada ide ya tentang bentuk yang lain, misalnya apa namanya, kalian misalnya ya, ini cuman bayangan saya aja sih, misalnya berkelompok 3 orang, tapi berkerumun nanti ya. Berkelompok 3 orang, terus ada yang, tapi itu jadi kayak bukan ini sih, kayak role play gitu jadinya. Tapi jadi aneh nantinya. Kecenderungannya jadi bukan mata kuliah Hongyaku Tsuyaku lagi. Oke, tapi ya kalau ada ide silakan bisa sampaikan nanti. Siapa tahu bisa jadi referensi buat saya. Kayak gitu. Oke, terus saya juga mau share yang kemarin kalian udah buat kan ya. Kita dengerin bareng ya. Ada yang keberatan? Enggak lah ya, enggak ada yang keberatan. Kita Saya keberatan. Keberatan. Gina. Kenapa Gina keberatan? Aduh malu. Malu. Nggak apa-apa. Malu aja. Arya, ada nggak Arya di sini? Oh, Arya nggak ada, kita dengerin punya Arya aja. Waduh. Gak ada orang. Ya, salah sendiri nggak datang. Wah, dia belum ngerjain. Sumpil. Sumpil nih anak. Oh, itu sensei MP3. Oh, itu Oh yang iya, pertama ya? ini yang pertama kayaknya. Tapi coba kita denger ya. Semoga kedengeran. Hmm. Oke. Selamat siang, Bapak. Oke, nggak begitu lancar. Kita skip aja. Punya siapa? Punya Dea, boleh nggak Dea? Boleh lah ya. Boleh. Kayaknya enggak apa itunya enggak. Enggak tahu deh bener gitu. Nggak Apa apa-apa. terjemahannya.
nggak apa-apa. Kita dengarkan. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Dharma Persada. 皆さんこんにちは。時間をいただきありがとうございました。今回はダルマプルサダ大学について少し説明したいと思います。 Setelah penjelasan ini akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di sesi tersebut. この説明の後、最後に質疑応答が行われます。質問やコメントがある場合はセッション中に提出することができます。 Universitas Dharma Persada didirikan pada tahun 1986, tepatnya di tanggal 6 Juli 1986. Di tahun ini, Universitas Dharma Persada akan menginjak usianya yang ke-35 tahun. ダルマプルサダ大学は1986年に設立されました。正確には1986年7月6日です。 今年、ダルマプルサダ大学は35周年を迎えます。 Universitas ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang yang berafiliasi di Persada atau Perhimpunan Alumni dari Jepang. この大学はインドネシア元日本留学生協会に設立されました。 Universitas ini terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Kelautan. この大学は経済学部、言語文化学部、工学部、海洋工学部の4学部で構成されています。 Saat ini jumlah mahasiswa aktif kami ada sekitar 5.000 orang. Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jumlah sekitar 1.300 orang. 現在約5000人の学生がいます。現役学生数が最も多い学部は約1300名の言語文化学部です。 Lalu untuk jurusan dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 850 orang. そして現役学生数が最も多いのは日本語・日本文化学科で約850人の学生が在籍しています。 Saat ini Universitas Dharma Persada menjalin kerjasama dengan banyak universitas di Jepang. Universitas yang bekerja sama dengan Universitas Dharma Persada adalah Universitas Takushoku, Universitas Internasional Kansai, Universitas Kobe Shoin, Universitas Hiroshima, dan sebagainya. 現在、ダルマプルサダ大学は日本の多くの大学と協力しています。ダルマプルサダ大学と連携している大学は、タクショク大学、関西国際大学、神戸松陰大学、広島大学などです。 Dari kerjasama itu, kami banyak mengadakan kegiatan, di antaranya adalah lomba pidato bahasa Jepang, program belajar ke Jepang, pelatihan bahasa dan kebudayaan Jepang untuk dosen dan mahasiswa, pelatihan bahasa dan budaya Indonesia untuk mahasiswa Jepang, dan kegiatan lainnya. その連携により、日本語スピーチコンテスト、日本留学プログラム、講師学生向けの日本語・日本文化研修、日本人学生向けのインドネシア語文化研修などです。 Kami juga bekerja sama dengan pihak industri, diantaranya kerjasama dengan industri otomotif, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan kerjasama dengan perusahaan teknologi informatika, yaitu PT Softem. また、企業側に協力しています。例えば、トヨタ自動車株式会社という自動車産業と情報技術企業ソフテム株式会社です。 Melalui pendidikan di universitas ini, kami berharap bisa mengembangkan dan mengirimkan
sumber daya manusia yang handal yang memahami filosofi monozukuri dari Jepang. 本学での教育を通じて日本のものづくりの哲学を理解する信頼できる人材を育成発見したいと考えています。 Demikian penjelasan dari kami mengenai Universitas Dharma Persada. Jika ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Terima kasih. はい、じゃあそれはダルマプラサダ大学についての説明です。ご質問やご意見をお待ちしております。ありがとうございました。 Ya, oke. Makasih ya. Coba kita cek bagian pertama ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Dharma Persada. 皆さんこんにちは。時間をいただきありがとうございました。 Ya, jadi yang bagian ini ini buat semua juga sih, buat dia, buat semua juga ya. Ojikan itadaki arigatou gozaimasu gitu aja sebenarnya sih. Kalau arigatou gozaimashita itu kalau misalnya udah kayak di bagian akhir ya selesai itu nggak apa-apa. Kalau di bagian awal mendingan ojikan itadaki arigatou gozaimasu. Aku kayak saya mikirnya kayak karena kan dia udah ngasih jam itu udah datang jadi paketnya kayaknya gitu sensei. Oh iya. Ya, tapi ya nggak mesti dibuat lampu juga di bagian itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya arigato itu kan dari arigatai ya, arigatai itu sesuatu yang sulit ada gitu. Misalnya dapat apa misalnya dikasih boba misalnya minuman boba sama teman, arigatai. Ini dalam kondisi saya yang nggak bisa keluar kemana gitu, dapat boba gitu ya, itu buat saya susah untuk ada gitu boba itu, jadi arigatai, arigato gitu ya jadinya, arigato gozaimasu. Nah kalau misalnya hal itu sudah didapatkan ya kapan gitu ya, kan jadinya lampau ya, nah baru bisa disampaikan arigato gozaimashita. Agak aneh ya penjelasannya. Tapi ya begitulah, pokoknya ini kan masih jalan ya, istilahnya eventnya masih jalan, jadi belum selesai urusannya gitu, jadi lebih baik arigatou gozaimasu. 今回はダルマプラサダ大学について少し説明したいと思います。 Setelah penjelasan ini akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di sesi tersebut. この説明の後、最後に質疑応答が行われます。質問やコメントがある場合は、セッション中に提出することができます。 Ya, terus ya, pausnya pas begitu ya. Muka saya. Saya itu kayak panik gitu. Ya. Jadi nggak sempat ngepasin langsung tek aja deh gitu. Nggak apa. Ya ini yang menyampaikan pertanyaan ya, mungkin bisa dengan tadi kan kalau dia mungkin ada juga temennya yang pakai shitsumon teisutsu suru gitu ya. Mungkin menyampaikan itu saya nggak tahu dapatnya di mana, tapi pakai ini aja misalnya shitsumon nado ga atara shitsugi oto ni tsutaete ya gitu, tsutaeru jadi menyampaikan, tsutaete itadakereba to omoimasu. Begitu kira-kira, tsutaete kudasai gitu ya, gitu aja nggak apa-apa sih. Oke, ya. Kalau saya sepintas lihat udah kayak profesional ini ya, pakai earphone begitu, pakai headset ya, keren. Ya. Numpang itu. Oh, numpang. Kan saya paham itu kamar siapa. Kamar siapa itu? Waduh. Iya. Saya apa deh kamar siapa? Siapa yang nggak tahu itu? Itu ngerjainnya di rumah Arya Sensei. Oh. Bukan Arya Gandhi ya, tapi. Bukan Arya Gandhi. Kaget dong. Ada panik. Si Arya. Iya, Sensei. Aryanya kenapa? Arya sehat kan? Sensei kenapa Sensei? Tahu tuh dia kayaknya jarang ngumpulin tugas.
Wah, emang bener-bener. Iya tuh bocah. Ya Allah, ada nggak di sini bocahnya? Nggak ada ya? Nggak ada sensei di Adanya kelas Arya, sebelah. adanya Arya Gandhi ya. Oke, Iya, di kelas sebelah sensei. oke. Ya, oke sip. Makasih dia. Ya, kita sip. Kita lihat satu kali lagi ya, satu lagi aja. Punya siapa ya? Punya siapa ya? Ya saya sensei dah. Punya siapa? Punya Arya. Punya Arya tadi ada gangguan kayaknya. Ah, masa sih? Iya. Lagi makan ya? Makan apa nih Arya nih? Menunya nih. Oh, kedengaran sensei ya? Iyalah. Harus share menunya apa kalau lagi makan itu. Coba nih, kita dengerin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Universitas Dharma Persada. こんにちは皆様。時間をくださって誠にありがとうございます。今回はダルマプルサダ大学について説明したいと思います。 Setelah penjelasan ini akan ada sesi tanya jawab di bagian akhir. Jika ada pertanyaan atau komentar bisa disampaikan di sesi tersebut. この説明した後、Q&A がありますので、もしコメントや質問があったら Q&A の時にしてください。 Universitas Dharma Persada didirikan pada tahun 1986, tepatnya di tanggal 6 Juli 1986. Di tahun ini, Universitas Dharma Persada akan menginjak usianya yang ke-35 tahun. ダルマプルサダ大学は1986年に設立されました。正確に1986年7月6日です。今年には35歳になりました。 Universitas ini didirikan oleh orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Jepang yang berafiliasi di Persada atau Perhimpunan Alumni dari Jepang. この大学は日本に留学したインドネシア人あるいはインドネシア元留学生協会プルサダ所属による建てられました。 Universitas ini terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Teknik dan Fakultas Teknologi Kelautan. この大学は4つの学部に構成されています。それは経済学部と言語文化学部と工学部と海洋工学部です。 Saat ini jumlah mahasiswa aktif kami ada sekitar 5.000 orang. Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jumlah sekitar 1.300 orang. 現在は5000人ぐらい大学生がいます。最も生徒が多い学部は言語文化学部です。1300人ぐらいがいます。 Lalu untuk jurusan dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Baik, kita lanjutkan. Sorry keputus ya. Ya, kedengeran. Bentar. Saat ini jumlah mahasiswa aktif kami ada sekitar 5.000 orang.
Fakultas dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah Fakultas Bahasa dan Budaya dengan jumlah sekitar 1.300 orang. 現在は5000人ぐらい大学生がいます。最も生徒が多い学部は言語文化学部です。1300人ぐらいがいます。Lalu untuk jurusan dengan jumlah mahasiswa aktif terbanyak adalah jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang dengan jumlah mahasiswa aktif sekitar 850 orang. そして最も学生が多い学力は日本語日本文化学寮で850人ぐらいがいます。 Saat ini Universitas Dharma Persada menjalin kerjasama dengan banyak universitas di Jepang. Universitas yang bekerja sama dengan Universitas Dharma Persada adalah Universitas Kakushoku, Universitas Internasional Kansai, Universitas Kobe Shoin, Universitas Hiroshima, dan sebagainya. 現在、デルマプラサダ大学は日本の多くの大学と協定を結びしています。その大学は拓殖大学や関西国際大学や神戸松蔭大学や広島大学やなどがあります。 Dari kerjasama itu kami banyak mengadakan kegiatan, diantaranya adalah lomba pidato bahasa Jepang, program belajar ke Jepang, pelatihan bahasa dan kebudayaan Jepang untuk dosen dan mahasiswa, pelatihan bahasa dan budaya Indonesia untuk mahasiswa Jepang, dan kegiatan lainnya. その協力で私たちはいろいろな活動を行われています。その中では日本語スピーチや日本に留学するプログラムや講師と学生のための日本文化研修や日本人学生のためのインドネシア語と文化のトレーニングやその他の活動があります。 Kami juga bekerja sama dengan pihak industri, diantaranya kerjasama dengan industri otomotif, yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan kerjasama dengan perusahaan teknologi informatika, yaitu PT Softem. そしてダルマポルサダ大学が企業との協力もあります。その中では自動車産業のトヨタ自動車株式会社と IT 企業のソフテム株式会社です。 Di universitas ini kami berharap bisa mengembangkan dan mengirimkan sumber daya manusia yang handal yang memahami filosofi monolituri dari Jepang. その大学の教育に通して日本のものづくり概念を理解できる優秀な人材を差し向けられて育成されて願っています。 Demikian penjelasan dari kami mengenai Universitas Dharma Persada. Jika ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan. Terima kasih. 以上です。ダルマプルサダ大学についての説明、これで終わります。皆様が何かコメントや質問があったら、どうぞ、やってください。ありがとうございます。 Ya, oke. Ya, terima kasih Arya. Belak-belakan banget ya. Waktu ini nggak lihat ini ya, nggak lihat. Kan saya udah bikin itunya, kasih apa namanya, kasih feedbacknya. Aduh. Bentar. Tuh.
Bentar ya, ini ada permintaan ini dokumen mahasiswa dulu bentar. Ya, jadi waktu pembahasan itu kan saya udah ngasih tahu tuh bagian-bagian yang susahnya. Itu nggak sempat kelihat berarti ya? Sempet sensei, cuman pas itu pas pengen apa ya, pas pengen perbaikin bagian-bagian editnya lupa gitu. Iya, iya, oke. Sip, makasih Arya. Ya, udah kayak profesional tadi. Sip. Oke, kita lihat satu kali lagi ya kali ya. Satu lagi aja. Molly, boleh nggak Molly? Jangan sensei malu. Malu ya. Joshua Sensei. boleh? Joshua boleh, Joshua? Hah? Malu juga. Jangan sensei, muka saya Bayu, Sensei, zoom Bayu, banget soalnya sensei. Nggak apa-apa. Bayu Ya, udah waktu pernah itu- waktu itu. Bayu Oh. bosan Zoom lah. banget muka saya sensei. Oke, sip. Kalau Bayu udah bosan. Nah, ini kebetulan ada nih. Afra bisa dengar? Afra, kita lihat ya ininya ya, rekamannya ya. Afra. Boleh ya? Kata Afra boleh gitu. Afra udah masuk belum? Ini kayaknya ada deh. Afra, halo. Oh, ada tuh. Halo sensei. Ya, saya lihat ininya ya, boleh ya? Kita lihat bareng ya. Oh, itu cuma audio aja, Sensei. Nggak apa-apa, boleh ya denger bareng ya. Oke, boleh, Sensei. Ya, sip. By the way, saya udah lihat itunya apa video iklannya. Iklan Kan sudah skincare. lihat. Iklan skincare. Mantap. Berbakat Afra emang nih. Sip, kita cek. Yang terhormat Bapak Tanaka Katsuo, Direktur Utama PT ABC. Kemudian Ibu Sato Mariko, Kepala Yayasan Kizuna. Kemudian Bapak Eko Cahyono, Dekan Fakultas Bahasa dan Kebudayaan Universitas Dharma Pusada. Dan para hadirin yang saya hormati. ABC 株式会社社長田中克夫様、絆財団理事長佐藤真理子様、ダルマプルサダ大学言語文化学部長エコチャヒョノ先生、ご来場の皆様、 Selamat pagi semua. 皆様おはようございます。 Pertama-tama saya sebagai wakil dari Panitia Pelaksana Kegiatan Koryukai 2021 ini ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini. はじめに、2021年交流会の実施実行委員会の代表として、この活動に出席いただき、感謝を申し上げます。 Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Koryukai ini. この交流会の実施を応援してくださった皆様に感謝を申し上げます。 Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang melalui kegiatan diskusi antara mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Usada dengan karyawan PT ABC. この交流会は、ダルマプルサダ大学言語文化学部の学生と、ABC 株式会社の会社員と、話し合い活動を通じて、インドネシアと日本の友好関係を強化するという目的を持っています。
Banyak mahasiswa kami yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, namun belum mendapatkan gambaran mengenai kerja di perusahaan Jepang. 日本の会社で働きたいですが、日本会社で勤務のイメージをまだつかんでいない学生が多いです。 Lalu karyawan PT ABC yang bekerja di Indonesia juga mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai orang Indonesia. Kami berharap dengan kegiatan ini, kedua belah pihak bisa saling bertukar informasi dan mendapatkan banyak manfaat. それで、インドネシアで働いている ABC 株式会社の会社員も、インドネシア人についてもっと知りたいと思うかもしれません。この交流会を通して情報交換ができて、多くのメリットをもらうことを願っています。 Kami juga berharap kegiatan ini bisa rutin diadakan karena banyak memberikan rangsangan positif untuk mahasiswa kami, terutama dalam hal pembelajaran bahasa dan budaya Jepang. 日本語と日本文化の学習において、多くの前向きな刺激を与えるので、この交流会が定期的に行われることも願っています。 Demikian sambutan dari saya, sekian dan terima kasih. 以上です。どうもありがとうございました。 Ya. Oke, sip. Terima kasih Afra. Afra itu ngerjainnya, Afranya udah balik lagi belum? Halo, belum ya? Ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan, pekerjaan interpreter itu bentuknya macam-macam. Ada yang langsung ya, tapi ada juga yang seperti yang kalian lakukan kemarin gitu. Jadi dapat materinya dulu, terus kita terjemahin, ya diketik, terus hari H cuman tinggal baca aja gitu. Itu juga ada. Jadi kalau ada pekerjaan seperti itu ya memungkinkan, itu saya pikir kalian udah bisa ya nerima gitu, nekat ya dengan modal dengkul. Jadi seperti itu. Oke. Di sini lagi azan asar, sebentar aja ya, kita break azan dulu sebentar. Ya, makasih ya. Jadi udah sih hari ini itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi pertama UAS sudah dijelasin tadi ya, nanti akan ada video, terus tentang timingnya, jadwalnya itu jadwalnya belum bisa dipastikan ya, nanti kalian lihat aja di portal. Jadi nanti menyesuaikan itu aja sih, belum tahu di minggu pertama atau minggu kedua, tapi insya Allah video yang akan kalian terjemahkan itu saya usahakan bisa secepatnya tayang di YouTube ya, makanya di subscribe. Ya. Siap. Oke, Sensei. Kapan videonya UAS keluar ya? Ntar saya nyalain lonceng, Sensei. Kalau nggak ini nggak apa-apa, nggak maksa saya. Oke. Ya, oke, sip. Itu aja sih. Terakhir, ada yang mau kalian sampaikan? Jadi kalau misalnya ada yang merasa nggak enak ya, merasa tersinggung sama perkataan saya atau apa, ya bisa sampaikan. Mau di sini boleh, nanti Japri juga boleh ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, kesan-pesan terakhir sebelum UAS? Saya mau nanya dong, di Unsada lagi ada vaksin ya? Kenapa? Oh, ada. Di Unsada lagi ada vaksin. Jadi bukan Unsada yang ngadain ya, ini jangan salah paham. Yang mengadakan adalah Kelurahan Pondok Kelapa. Jadi kalian kalau KTP-nya DKI, ya mungkin bisa. Langsung datang aja gitu. Yang Sensei saya Bekasi, Sensei. Ya, Bekasi nggak bisa. Ya, orang Depok nggak bisa deh. Kebetulan saya satu kelurahan ya. Ntar kena lu ya di tengah Coba jalan. aja, Ya. Gina.
Tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak ya? Aduh, gimana ya? Ya. Saya males keluarnya sih. Oh ya udah, online aja. Waduh. Vaksin Virtual online gimana online. sih? Vaksin online Sensei, sih. ada sertifikat Ngirim online antivirusnya. lagi, Sensei. Sertifikat online, Sensei. Vaksinnya Mereknya dari- Semadak ya. Akhirnya download ya. Lewat email. Aduh. Iya. colok kabel USB berarti Sensei. Waduh. Ya. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar silakan mengenai secara umum aja ya tentang mata kuliah ini. Ya silakan Dea. Itu kalau misalkan nanti pas UAS kan bikin video lagi tuh. Mm-mm. Nah, nanti kalau misalkan saya ngasih jedanya itu kitanya nggak cukup, boleh pause lagi Oh nggak? ya udah nggak apa-apa lah, silakan dikutak-atik aja. Baik, Sensei. Sebelumnya mohon maaf kalau pause-nya di keadaan Ya nanti bukan saya yang tidak. saya kurangi nilai ya kalau yang begitu. Enggak Ya Allah. bercanda lah. Silakan lah. Sensei. Ya, oke. Ada lagi? Ya, oke ya. Jadi sedikit kesan dari saya tentang kuliah Hongyaku Tsuyaku 2 ini, terutama di kelas ini ya. Saya senang banget bisa ketemu sama kalian di sini setiap hari, setiap minggu ya. Kalau mau kuliah itu saya selalu bersemangat, selalu apa ya, ada apa gitu, switch-nya on gitu. Jadi saya pikir kalian juga sudah bekerja sama dengan baik ya. Jadi partisipasinya itu bagus banget. Terus untuk mengenai apa namanya isi kuliahnya ini dari saya juga terus terang masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Nanti kalau misalnya ada ide, ada masukan, ada kritik ya bisa disampaikan di apa itu angket yang kalian isi waktu mau lihat nilai ya kalau nggak salah. Silakan disampaikan di situ. Jangan sampai kalian tidak menulis ya, tidak menilai karena penilaian mahasiswa itu kami lihat, jurusan lihat ya. Jangan sampai berpikir bahwa paling nggak dilihat itu. Itu kami lihat karena kami juga ingin ya melihat kinerja teman-teman kami tuh, rekan-rekan saya ya sebagai sesama dosen itu gimana sih gitu ya. Termasuk saya sendiri ya. Jadi silakan diisi kalau ada yang apa namanya ya supaya kita kan udah dewasa nih ya. Jadi gimana caranya supaya masalah kalian itu bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi apa namanya bisa menulis sesuatu yang apa namanya yang bisa secara apa sih, saya juga susah ngomongnya ya apa namanya tidak terlalu apa ya menyudutkan gitu kan. Kadang ada kondisi yang kita nggak tahu, jadi gambarkan, deskripsikan aja keadaannya seperti apa gitu. Jadi menghindari penilaian, kalau saya sih lebih memilih begitu ya. Jadi bisa digambarkan nih waktu kuliah tuh ada kondisi seperti ini gitu ya. Jadi masalah masih bisa tersampaikan ya gitu, tapi tetap bisa menjaga silaturahim gitu. Jadi seperti itu sih. Tapi bukan berarti apa ya, saya juga bingung cara memilih kata-katanya untuk ini. Tapi ya pokoknya kalian harus bisa menyampaikan itu ya, masalah kalau ada masalah di kuliah ya. Itu penting banget buat saya, buat jurusan ya, buat prodi, buat menilai kinerja masing-masing dosen gitu. Ya jangan lupa. Itu aja. Terus ya dari saya itu aja. Sedih juga sih ya apa namanya kuliahnya berakhir. Senang banget soalnya bisa apa namanya kerja bareng sama kalian. Dan untuk kedepannya jangan lupa kalian udah semester 6 mau semester 7 udah harus mikirin skripsi kan ya. Nah di semester 7 itu nanti ada mata kuliah seminar dan medlit. Nah itu di saat kalian memilih mata kuliah itu kalian harus sudah bisa sudah paham ya diri kalian itu mau mempelajari apa lebih lanjut gitu di skripsi, apakah sastra, apakah budaya, apakah masyarakat, apakah sejarah, apakah linguistik ya. Jadi
jangan sampai bingung ya. Jadi mulai dari sekarang silakan cari-cari tahu. Mau ngobrol sama saya juga boleh, Sensei. Bisa nggak ngobrol tentang skripsi? Boleh, silakan kita buat waktunya kapan supaya bisa sharing ya tentang skripsi. Boleh Terus, tuh Sensei. iya boleh Butuh banget. pencerahan soal skripsi. Boleh. Waktu UAS juga saya rata-rata nggak, ya maksudnya bukan nggak ada kerjaan juga sih, tapi ada ya nggak terlalu sibuk lah gitu. Nanti gini aja, kalian coba ngobrol, terus coba pikirkan beberapa calon waktu buat ngobrol ya. Nanti kasih tahu saya, nanti kita buat Zoom-nya gitu atau gimana gitu. Ya. Oh, boleh banget Sensei. Ya. Boleh tuh. Boleh tuh. Boleh. Sip, iyalah. Saya juga sudah capek ya melihat mahasiswa yang bergentayangan. Maksudnya bergentayangan tuh bingung gitu, dia mau kemana gitu ya. Iya Sensei, benar banget, bingung Jadi banget. pas lulus Semester itu depan udah jadi skripsi. iya, pas lulus itu pas nulis skripsi itu jadi kayak hantu penasaran gitu, nggak jelas mau. Ya, jadi jangan sampai jadi mahasiswa yang bingung ya sama apa yang mau dikerjakan selanjutnya. Jadi senang banget sih saya bisa ngobrol tentang itu ya. Jadi, kita bikin waktunya supaya bisa ngobrol. Ya. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, dalam mata kuliah itu bukan hanya sekedar, ya materinya penting, tapi kita bisa kerjasama atau enggak gitu ya. Itu masalah yang sering saya temui sih. Semoga kita bisa kedepannya bisa kerjasama lebih baik lagi. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masih ada UAS, belum mau sekali sama Desta. Oh iya. Oh iya. Benar. Baik Sensei. Baik, Sensei. Ya, saya tutup ya. Bye-bye. Hai.